Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Lab. Nah, kali ini bersama Kak Tia, Stentor Bahasa Indonesia. Sobat, langsung saja yuk kita bahas satu persatu soal UTBK 2021 dari aplikasi Aku Pintar berikut. Nah, gimana Sobat? Sudah selesai mengerjakannya ya? Sekarang kita bahas bersama. Sobat, jika menemui soal seperti ini, langsung saja pada pilihan jawaban yang tersedia dengan mencocokkan pada paragraf yang dituju. Di sini kita harus menemukan pernyataan yang tepat sesuai paragraf kedua. Nah, cara cepatnya yakni dengan mencocokkan pilihan jawaban A, B, C, dan E dengan paragraf kedua. Nah, di sini pilihan jawaban A, korban bencana alam yang paling banyak adalah luka-luka dengan jumlah 496 orang. Luka-luka. Nah, dari paragraf 2 ini jumlah luka-luka sebanyak 469, bukan 496. Jadi jawaban A tidak sesuai. Selanjutnya B, korban bencana alam yang paling banyak adalah meninggal dunia dengan jumlah 469 orang. Sobat, dari paragraf kedua jumlah orang meninggal dunia sebanyak 307. Jadi B juga tidak sesuai. Kemudian C, korban bencana alam yang paling banyak adalah luka-luka dengan jumlah 469. Nah, di sini data sesuai, yakni 469 korban luka-luka. D, korban bencana alam yang paling sedikit adalah hilang dengan jumlah 307 orang. Di sini 307 orang merupakan korban meninggal dunia, bukan hilang. Jadi ini tidak sesuai. Selanjutnya, korban bencana alam yang paling sedikit adalah luka-luka dengan jumlah 25 orang. Sobat, korban dengan jumlah paling sedikit yakni orang hilang ada 25, bukan luka-luka. Jadi E juga tidak sesuai. Sehingga berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan di bawah ini yang benar, yakni C, korban bencana alam yang paling banyak adalah luka-luka dengan jumlah 469 orang. Gimana nih Sobat? Sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Sobat, di soal kali ini kita harus menemukan informasi yang tepat sesuai dengan teks. Nah, di sini ada juga grafik yang menunjukkan data. Kemudian teks yang juga menunjukkan data. Nah, karena kita harus beracuan pada teks, sehingga kita langsung saja memperhatikan informasi yang ada di dalam teks. Nah, di sini kita harus mengetahui kejadian bencana alam yang paling jarang terjadi. Ini artinya yakni bencana alam yang paling tidak
bencana alam yang paling sedikit terjadi. Nah, sekarang kita cermati pada pilihan jawaban yang tersedia. Di sini abrasi. Dari teks, abrasi ini sebanyak kita cermati terlebih dahulu. Di sini banjir sebanyak 834, 652 puting beliung, 424 tanah longsor, kebakaran hutan 321. Kemudian bencana alam lainnya, kekeringan 29, gelombang pasang dan abrasi sebanyak 28, gempa bumi 13, erupsi gunung api 5 kejadian. Kita tandai terlebih dahulu. Di sini abrasi sebanyak 28. Kemudian gempa bumi 13. Erupsi gunung api 5, kekeringan 29, tanah longsor 424. Nah, kita sudah mengetahui data kejadian bencana alam. Nah, di sini yang menunjukkan data bencana alam paling sedikit terjadi yakni C, erupsi gunung api. Jadi, berdasarkan teks di atas, kejadian bencana alam yang paling jarang terjadi adalah C, erupsi gunung api. Ada 15 kejadian. Gimana nih sobat, sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Nah sobat, di soal kali ini kita harus menemukan makna kata pandemi yang terdapat pada paragraf kedua. Nah, langsung saja di sini paragraf pertama, paragraf kedua. Kita harus mengetahui penempatan kata pandemi di dalam paragraf kedua. Nah, di sini kata pandemi terdapat dalam kalimat terakhir. Nah, sobat, untuk mengetahui makna kata ini, kita beracuannya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini kata pandemi terdapat pada kalimat terakhir yang berbunyi, bantuan kuota data internet merupakan bantuan yang diberikan Kemendikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen berupa kuota internet seluler dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi COVID-19. Nah, sobat, kata pandemi sendiri ini dalam bahasa Indonesia berarti sebuah wabah yang berjangkit secara serempak yang terjadi di wilayah manapun. Nah, ini merupakan penyebarannya secara meluas. Nah, jadi untuk mengetahui makna kata, kita beracuan dari KBBI. Setelah mengetahui makna tersebut, kita cocokkan pada pilihan jawabannya telah tersedia. Nah, di sini pilihan jawaban A berbunyi wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografis yang luas. B, penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu golongan masyarakat. C, penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas. D, wabah atau penyakit. E,
musim penyakit menular. Sobat, dari arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, makna kata pandemi yang tepat adalah A. Wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografis yang luas. Gimana nih sobat, sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Nah, sobat, di sini terdapat kata laman paragraf ketiga. Langsung saja kita merujuk pada paragraf ketiga dan mengetahui penempatan kata tersebut. Nah, kata laman di dalam paragraf ketiga ada pada kalimat kedua yang berbunyi, kuota umum dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi. Nah, sobat, laman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini merupakan halaman utama sebuah situs web. Nah, ini sering nih sobat pintar biasanya juga mencari informasi entah melalui Google atau lainnya, itu juga melalui halaman utama atau yang kita sebut dengan laman. Jadi, makna arti laman sesuai dengan KBBI, yakni halaman utama situs web. Nah, sekarang kita cermati pada pilihan jawaban A. Ini situs web. B. Halaman utama aplikasi. C. Halaman utama situs web. D. Alamat suatu situs web. E. Alamat suatu aplikasi. Nah, sobat, kata laman pada paragraf ketiga memiliki makna arti C. Halaman utama situs web. Gimana nih sobat, sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Nah, sobat, di sini terdapat kata tidak baku. Yang dimaksud dengan kata tidak baku merupakan kata yang ditulis yang tidak sesuai dengan kaidah atau aturan yang telah ditetapkan, seperti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sobat, di sini kita harus menemukan kata tidak baku dalam paragraf ketiga. Jika demikian, kita langsung saja nih pada paragraf ketiga. Nah, di sini. Sekarang kita cermati terlebih dahulu. Ada kata kuota, website, akademi akuntansi, dan kebidanan. Apakah kata-kata dalam pilihan jawaban itu ada dalam paragraf ketiga? Kita cek terlebih dahulu. Kuota ada dalam paragraf ketiga. Kemudian website. Website ada. Selanjutnya akademi. Ada juga. Kebidanan ada juga, dan akuntansi. Nah, sobat, dari
Pilihan jawaban yang tersedia ini terdapat dalam paragraf ketiga. Namun, apakah penulisan ini sudah benar menjadi kata yang baku? Ternyata, dari salah satu pilihan jawaban ini terdapat kata akuntansi. Kata ini termasuk tidak baku karena penulisan yang benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni akuntansi, yang berarti segala sesuatu berkaitan dengan akuntan. Jadi sobat, kata tidak baku yang terdapat pada paragraf ketiga yakni D, akuntansi. Itu tadi pembahasan beberapa soal Tryout UTBK 2021. Semoga dapat Sobat Pintar pahami dan membantu belajar mandiri Sobat Pintar di rumah ya. Nantikan kelanjutan pembahasan di episode berikutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.